Nah, kalau kemarin Bahlil membuat ulah, sekarang Erick Thohir teman-teman ya buat ulah. Seakan-akan, oke lah, nanti saya akan tunjukkan video Erick Thohir, apa ulah Erick Thohir ya. Jadi Bapak Erick Thohir ini hadir di kampanye akbar ya, yang dilakukan oleh Bapak Prabowo Gibran. Kemudian Bapak Erick Thohir mendapatkan waktu ya, kesempatan ya untuk memberikan orasi, menyampaikan sepatah dua kata. Namun kecewanya di sini, saya juga sebagai pendukung sepak bola, kenapa Erick Thohir sebagai ketum PSSI sekarang seakan-akan jika bukan Prabowo yang jadi, sepak bola Indonesia tidak akan maju. Katanya kalau mau timnas atau sepak bola Indonesia maju, pilih Prabowo. Apa hubungannya? Menurut kalian gimana teman-teman? Apa sih hubungannya? Toh nanti meskipun Anies jadi, Bapak Anies jadi, ataupun Bapak Ganjar jadi, sepak bola kita tidak boleh dikaitkan dengan politik. Jadi tetap disupport teman-teman pastinya. Toh negara pasti akan mendukung. Oh, kalau misalnya Bapak Prabowo tidak jadi, PSSI tidak akan dipimpin Erick Thohir gitu, atau mungkin akan diganti langsung gitu, kan enggak juga teman-teman ya. Nanti Anies ketika jadi diintervensi ya, PSSI harus diganti ini, copot, nggak semudah itu juga teman-teman. Jadi ya nggak wajar juga kalau misalnya Erick Thohir ini mengatakan jika Prabowo tidak jadi presiden, ya mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan yang lainnya saja, sepak bola Indonesia tidak akan maju. Ya kalau sepak bola Indonesia pasti maju lah ya. Sekarang sudah oke lah Bapak Erick, untuk sepak bola Indonesia itu oke lah. Anda memimpin PSS sebagai ketua PSSI oke lah. Tapi masa ketika Bapak Prabowo tidak jadi presiden, kamu juga akan mundur dari ketua PSSI? Kan ya gimana ya. Malu lah, gak usah seperti itu. Ini videonya teman-teman ya. Kita jemput dengan hormat Bapak Erick Thohir. Siapa yang mau sepak bola Indonesia maju? Siapa yang mau sepak bola Indonesia maju? Pilih siapa? Pilih siapa? Pilih siapa? Inilah contoh terbaik buat Indonesia. Ketika dua negarawan bersatu, yaitu Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Setuju? Ditambah lagi tadi yang disampaikan, eranya anak muda Indonesia sudah lahir, yaitu Mas Gi Sumatera Utara. Sekali putaran bisa? Bisa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekali lagi, ini ketika di kampanye akbar Prabowo Gibran ya, memang ini menteri-menteri ya kita husnuzon aja sudah cuti lah ya, karena aturan mereka sudah pasti tahu, sekalipun nanti dibilang tidak cuti ya kita sudah cuti melakukan kampanye. Ini surat cutinya, kalau surat bisa ditulis, diubah tanggal dan tahunnya, gampang lah itu teman-teman. Kita percaya saja beliau sudah cuti, tapi jangan ya, jaga-jagalah dikit ya untuk mengeluarkan statement agar tidak dinilai negatif oleh masyarakat. Dan bahkan mungkin sebagian teman-teman dari pecinta sepak bola ya, yang awalnya dukung 02 mendengar Bapak Erick seperti ini bisa pindah dukung paslon lainnya teman-teman ya. Karena Bapak Erick ini sudah lancang memasukkan sepak bola ke ranah politik, padahal itu sangat-sangat tidak boleh dan ya tidak layak juga ya sepak bola dihubung-hubungkan dengan politik. Oke, kemarin juga Bapak Erick ini blunder mengomentari tentang BUMN yang akan dijadikan koperasi. Sepertinya ya kalau setingkat Bapak Erick, sebenarnya saya nggak percaya sih Bapak Erick mengungkapkan seperti itu, tapi saya lihat videonya itu ternyata beneran, kok bisa ya. Padahal yang dimaksud
oleh Bapak Anies itu korporasi, teman-teman ya. Kok bisa ngalih ke koperasi? Gimana ceritanya nanti BUMN pindah ke koperasi? Dari koperasi itu kan nggak masuk akal ya. Oke lah teman-teman ya, terkait dengan video koperasi Pak Erik ini teman-teman. Dari Timnas Amin bicara BUMN dibubarkan jadi koperasi. Ya berarti ada 1,6 juta pekerja di BUMN berarti akan nganggur. Jadi pelepasan 1,6 juta dikala kita membutuhkan lapangan pekerjaan yang sangat dibutuhkan justru menambah isu pengangguran. Dan ini tentu para pekerja yang sudah membuktikan selama puluhan tahun bagaimana kita bisa menjadi agent of change atau tempat perubahan daripada banyak investasi awal seperti kereta api, airport, ataupun kemarin seperti vaksin, itu BUMN yang bawa untuk dibagikan gratis kepada masyarakat. Nah berarti juga kalau 1,6 juta hilang pekerjaan ditambah keluarganya, ini menurut saya isu yang tidak sehat gitu. Saya pastikan ya pasti kami semua ya bekerja dengan baik dan penugasan sudah dilakukan dengan baik. Ada kekurangan ya, tidak ada yang sempurna, tetapi kita lihat hasilnya hari ini sudah terbukti bagaimana BUMN itu bisa untung 250 triliun, sudah memberikan kontribusi besar hampir 80 triliun lebih kepada negara yang dipakai untuk program-program yang memang sedang dilakukan. Apakah yang namanya program kesehatan, pangan, dan lain-lain. Jadi ya saya tidak ngerti pola pikirnya ketika kita memerlukan pembukaan lapangan pekerjaan, tetapi sekarang malah melepas 1,6 juta lapangan pekerjaan untuk hanya sebuah pemikiran yang saya rasa terlalu dini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di video ini. Semoga kalian tidak berubah ya dengan apa yang kalian pilih, tidak terpengaruh dengan apa yang diucapkan oleh Bapak Erik ini. Sekalipun kalian yang milih 02, jangan sampai terpengaruh ya. Karena mungkin Bapak Erik ini khilaf ya. Kalian komitmen dengan pilihan kalian. Tapi kalau mau pindah ke yang lain nggak apa-apa. Tapi saya usulkan komitmen saja. Pilih 02, meskipun kalian kecewa dengan apa yang diucapkan oleh Bapak Erik. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa support selalu. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.